saham-saham di sektor kontainer ini ada apa saja. Tapi kalau kita lihat hari ini, ratingnya sudah melonjak ke level yang terjadi adalah kapal harus muter lebih jauh. Pendapatan perusahaan kan tetap dalam US dollar. Jadi itu meningkat. Halo, welcome to Hunting with Insight. Seri di mana kita akan mencari saham menarik menggunakan insight. Tema hari ini kita akan membahas sektor pelayaran, tepatnya saham-saham kontainer. Mungkin sektor ini bukan sektor yang paling ramai, tapi menurut kita sektor ini adalah sektor yang cukup menarik untuk value investor lirik. Nah, yang pertama kita coba lihat dulu saham-saham di sektor kontainer ini ada apa saja. Jadi kalau kita lihat di sini, saham-saham yang di industri kontainer ada dua. Yang pertama adalah SMDR, yang kedua adalah Temas. Tapi yang hari ini saya akan bahas adalah SMDR. Jadi teman-teman tonton sampai habis kalau ingin mendapatkan analisa full tentang SMDR. Yang pertama, kenapa saham ini bisa dikatakan menarik? Jadi saham ini kilas balik ya, saya sempat lihat di Rating Insight, kalau kita lihat di sini tanggal 24 bulan Juli. Kalau kita lihat di tanggal 24 bulan Juli, jadi mungkin 3 minggu yang lalu, rating di Insight-nya hanya 60. Tapi kalau kita lihat hari ini, ratingnya sudah melonjak ke level 70. Dan seperti yang kita sering cerita, kalau misalnya ada rating yang melonjak sampai 10 poin, itu ada tanda-tanda menarik. Apalagi sekarang ratingnya udah kepala 7, teman-teman. Nah, di sini saya coba cari tahu apa yang terjadi di SMDR. Dan mungkin kita bisa lihat di key statistiknya. Kita coba lihat yang menggunakan IDR, dan kita lihat di Q2, ternyata laba SMDR ini meningkat 1 kali lipat. Jadi dia meningkat dari 180M sampai 400 miliar. Dan sebagai value investor, kenaikan laba seperti ini sangat menarik. Ya, jadi harus kita pelajari lagi ada apa. Jangan-jangan sahamnya masih ada potensi. Nah, untuk menjawab itu, saya ajak teman-teman kita untuk baca overview terkait perusahaannya. Dan di paragraf ketiga, teman-teman bisa baca di sini bahwa SMDR adalah perusahaan di bidang kontainer. Jadi seperti yang teman-teman lihat di jalan ya, kontainer-kontainer besar. Tapi SMDR ini bukan yang punya truknya, ya, tapi mereka yang punya kapal-kapalnya. Jadi simpelnya adalah mereka akan menyewakan kapalnya untuk mengantarkan kontainer ke seluruh Indonesia ataupun ke seluruh dunia. Ya. Dan salah satu yang menarik dari SMDR sini, meskipun mungkin teman-teman merasa bisnis kapal sepertinya gampang ya, cuman ya punya kapal habis itu disewain aja. Tapi ada satu hal yang bikin kinerja SMDR itu bisa naik ataupun turun, yaitu tarif angkutan kontainer. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, tadi saya sempat cerita, Q2 SMDR itu labanya meningkat dari 180 sampai 400 miliar. Dan salah satunya disebabkan oleh tarif kenaikan kontainer. Teman-teman bisa lihat di sini ada grafik kontainer. Ya, yang ini adalah grafik yang melacak harga tarif pengiriman kontainer di seluruh dunia. Dan teman-teman bisa lihat di 2026 tarif untuk mengirimkan kontainer meningkat. Ya, mungkin meningkatnya sekitar 1 kali lipat. Dan tentunya ini berdampak ke bisnis pelayaran, bisnis kontainer seperti SMDR. Nah, pertanyaannya, kenapa hal ini terjadi dan berapa lama kondisi ini bisa bertahan? Yang pertama kita akan menjawab dari sisi bensin. Seperti yang teman-teman tahu, di tahun ini terjadi perang di Iran dan Israel. Sehingga yang terjadi adalah harga minyak naik, harga bensin juga naik. Ya, sehingga kapal-kapal seperti SMDR yang membutuhkan bensin untuk mengirimkan kontainer, otomatis biayanya juga naik. Dan dari situ perusahaan-perusahaan juga meneruskan kenaikan biaya ke pelanggan. Otomatis tarif sewa juga jauh lebih tinggi. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat, tarif bensin mungkin ada meningkat ya, dari awal tahun di sekitar 400 sampai 500 US dollar, ya, itu mungkin ada meningkat sekitar 50%. Tapi tadi teman-teman ingat, tarif sewa mungkin ada meningkat 100%. Jadi artinya perusahaan juga mengantongi lebih dari kenaikan harga tarif sewa. Itu yang pertama. Yang kedua, yang membuat tarif sewa tahun ini menaik adalah US. Seperti yang kita tahu, Donald Trump lagi genjar-genjarnya naikin tarif. Dan banyak perusahaan di Amerika yang mau coba menghindari tarif tersebut.
Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka berbondong-bondong untuk impor. Jadi mereka cepat-cepat impor sebelum deadline tarifnya ditingkatkan. Nah, apa yang terjadi ketika pengusaha di Amerika ingin mengimpor sebanyak-banyaknya? Otomatis mereka membutuhkan kapal kontainer lebih banyak. Sehingga terjadi lonjakan permintaan yang menyebabkan harga tarif sewa kontainer juga lebih tinggi dalam jangka pendek. Jadi sudah ada bensin, kemudian Amerika. Nah, yang ketiga yang membuat tarif juga cukup tinggi adalah Laut Merah, kejadian di Laut Merah. Nah, kalau teman-teman ikuti perkembangan di Laut Merah ini sebagai konteks ya teman-teman, adalah jalur buat kapal kirim kontainer ya dari Asia kemudian ke negara-negara di barat. Nah, ternyata Houthi atau bajak laut ya yang bergerak di daerah Laut Merah ini sedang coba menutupi lautnya. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kapal harus muter lebih jauh lagi. Nah, di sini saya sudah siapkan ada satu gambar. Mungkin teman-teman bisa lihat sama-sama. Ini adalah rutenya. Jadi kalau selama ini kapal-kapal dari Asia itu bisa ke negara barat melalui jalur yang warna hijau ini, ya, membutuhkan 8 hari. Sekarang dengan adanya Houthi dan mereka menutup Laut Merah ini, kapal-kapal terpaksa harus mutar, ya, harus mutar melewati Afrika, ya, supaya bisa nyampe ke titik yang sama dan itu membutuhkan waktu tempuh yang bisa 4-5 kali lebih lama, teman-teman. Kalau misalnya menggunakan Laut Merah hanya 8 hari, sedangkan kalau melewati Afrika itu bisa sampai lebih dari 1 bulan, ya. Dan masalahnya di sini adalah jumlah barang yang harus dipindahkan, jumlah barang yang harus dikirim itu kan sama. Tiap tahun bahkan bukannya sama, malah meningkat. Sedangkan jarak tempuhnya semakin hari semakin jauh. Otomatis dunia butuh lebih banyak kapal. Nah, cuman masalah di kapal itu kan kapal nggak bisa datang tiba-tiba. Butuh bertahun-tahun sampai kapal itu bisa jadi dan masuk ke supply gitu. Sehingga yang terjadi sekarang ada terjadi kelangkaan. Ya, otomatis dunia butuh lebih banyak kapal dan karena kapalnya tidak cukup, maka tarifnya pun juga ikut naik dan laba perusahaan pun ikut naik. Ya, jadi kalau kita ngomongin industri ya, sekilas ya rasa-rasanya ada banyak yang bisa membuat tarif ini di harga yang tinggi cukup lama. Nah, yang terakhir, faktor keempat, yaitu US dollar. Jadi, kalau teman-teman belum tahu, perusahaan kontainer seperti SMDR itu diuntungkan ketika rupiah melemah. Kenapa demikian? Karena perusahaan itu, ini kalau kita baca dari presentasi mereka ya, mereka bilang bahwa kegiatan usaha perusahaan itu menggunakan dolar Amerika untuk pendapatan maupun biaya, ya. Sehingga ketika rupiah melemah, pendapatan perusahaan kan tetap dalam US dollar. Jadi itu meningkat secara rupiahnya. Jadi sebenarnya di tengah rupiah yang melemah, belum tentu semua industri dirugikan. Salah satu yang diuntungkan adalah seperti SMDR ini. Ya. Jadi di sini kita sudah tahu kurang lebih bahwa SMDR ini secara rating menarik, secara kondisi industri juga cukup menarik, dan rasa-rasanya perusahaan lagi di angin yang bagus. Nah, pertanyaannya adalah, apakah saham SMDR masih bisa naik? Apakah saham SMDR akan dihargai oleh pasar? Dan itu kita coba jawab menggunakan riwayat transaksi, riwayat history. Jadi riwayat history ini apa? Riwayat history ini adalah kita coba melihat dari 2020, kapan SMDR pernah menyentuh rating 75, dan apa yang terjadi kalau sahamnya menyentuh rating 75. Dari 2020 ternyata ada 4 kejadian di mana sahamnya mencapai rating 75. Teman-teman bisa lihat, kita coba scroll pelan-pelan. Di yang pertamanya di 2023, yang keduanya di 2024, yang ketiganya di 2025, dan keempatnya di 2025 juga. Ya. Dan kalau teman-teman perhatikan satu persatu, kondisi saat perusahaan mendapatkan rating 75, itu di saat bisnis kontainer lagi bagus-bagusnya, ya, tarif juga lagi tinggi-tingginya, laba juga lagi membaik, dan harga sahamnya pun di 4 kejadian sebelumnya itu selalu dihargai pasar, ya, alias selalu naik gitu. Sehingga kalau tadi pertanyaannya adalah apakah SMDR akan naik kali ini? Ya, mungkin ini bisa menjadi salah satu indikasi lah ya teman-teman bahwasanya perusahaan SMDR ini sudah terbukti pernah dihargai dan tidak menutup kemungkinan kalau yang kali ini menjadi kejadian kelima sahamnya dihargai kembali oleh pasar. Gitu. Oke,
Ini adalah contoh kita hunting menggunakan insight di satu industri dan satu emiten, yaitu SMDR. Tapi kalau teman-teman tertarik untuk hunting di industri lain atau di saham lain, teman-teman bisa menggunakan cara seperti yang saya contohkan, ataupun juga menggunakan cara masing-masing. It's okay. Jangan lupa untuk subscribe dan tulis di kolom komentar saham atau sektor mana yang mau kita bahas selanjutnya. Bye-bye!